Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan ini jumpa lagi dengan kami, channel Edu Merdeka, yang dipancarkan pada stand pameran Sidrap Expo Dinas Pendidikan Kabupaten Sidendreng Rapang, dalam rangka turut memeriahkan hari ulang tahun Negara Republik Indonesia yang ke-78, terus melaju untuk Indonesia maju. Baik, di kesempatan sore hari ini, pada suasana yang penuh bahagia ini, kami hadir di sisi Anda semua, kita semua, untuk menyampaikan podcast di seputar pendampingan pembelajaran berdiferensiasi guru SMP Negeri 2 Baranti dengan pendekatan metode START. Saya sendiri, Agus Salim SPD MSI, Kepala SMP Negeri 4 Maritengai Kabupaten Sidendreng Rapang, akan memandu pemateri kita dalam menyampaikan materinya nanti ke depan, yaitu Lukman SPD MSI. Beliau ini saat ini adalah Kepala SMP Negeri 2 Baranti Kabupaten Sidendreng Rapang, dan nantinya akan menyampaikan uraian-uraian materinya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti akan menjadi pilihan-pilihan referensi untuk kita semua berkegiatan di sekolah kita masing-masing. Baik, di sela-sela kegiatan dan kesibukan pameran di pelataran Ganggawa ini, kami hadir menyapa pemirsa sekalian, berinteraksi dengan pemirsa sekalian untuk menyampaikan informasi hangat di seputar program-program sekolah penggerak Angkatan 1 dan saat ini sudah memasuki tahun ketiga. Selamat sore Pak Lukman. Ya, sore Pak. Ya. Bagaimana kondisinya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di sore hari ini Pak Lukman akan menyapa kita semua dengan mengantarkan materi yang cukup urgen. Nantinya sekitar 20 menit ke depan kita akan membersamai kita dalam menayangkan materi-materi pendampingan pembelajaran ini. Baik, Pak Lukman, bisa kita mulai? Ya, bisa Pak. Ya, terima kasih. Dari sisi pengalaman Pak Lukman sebagai Kepala Sekolah Penggerak Angkatan 1 tahun 2003 ini, kira-kira apa yang melatar belakangi Pak Lukman sehingga memandang bahwa pendampingan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah Bapak itu urgen untuk disampaikan dengan menggunakan metode START ini. Seperti itu Pak, silakan Pak. Oh, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi jema'in, amma ba'd. Terima kasih Pak Agus Salim SPD MSI selaku host yang ganteng pada kesempatan ini, tidak kalah gantengnya dengan fasilitator pemateri. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan manajer Edu Merdeka, channel Edu Merdeka, yaitu Bapak Ridwan SPD. Beliau juga sebagai Kepala SMP Boarding School Muhammadiyah Rappan. Ini yang memfasilitasi kita sehingga Bapak Ibu dimanapun Anda berada, pemirsa, baik di studio, di stand pameran Expo Dinas Pendidikan Kabupaten Sidendreng Rapang, mari kita bersama-sama menyimak. Saya belajar untuk mencoba berbagi praktik baik ya kepada kita semua,
Dan sebelumnya saya menjawab dari host tadi pertanyaannya apa yang melatar belakangi saya mengangkat tema yaitu pendampingan guru pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan metode STAR. Saya perkenalkan diri saya. Saya Lukman SPD MSI, Kepala UPT SMP Negeri 2 Baranti, ditetapkan oleh Kemendikbudristek RI sebagai sekolah anggota penggerak angkatan pertama tahun 2021. Jadi praktis sekarang sudah mau masuki tahap ketiga. Ya, tahun ketiga. Tahap ketiga, tahun ketiga. Jadi sedikit banyaknya ada pengalaman-pengalaman menerapkan kurikulum Merdeka. Ya, baik. Saya juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidin Rapang atas kesempatan yang diberikan di stand pameran Dinas Pendidikan ini, sekolah penggerak, untuk memamerkan banyak produk-produk karya-karya siswa di sekolah. Baik, Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita sejenak mencermati bahwa mengapa perlu pendampingan guru pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan metode pendekatan STAR. Ya, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, kita ketahui bahwa ada perdirjen model kompetensi kepala sekolah, ada juga perdirjen model kompetensi guru Kemendikbudristek. Ini harus bersinergi. Kita ketahui bersama bahwa ada perdirjen Kemendikbudristek tentang model kompetensi kepala sekolah. Yang pertama, pengembangan diri dan orang lain. Yang kedua, kepemimpinan pembelajaran. Yang ketiga, kepemimpinan manajemen sekolah. Yang keempat, kepemimpinan pengembangan sekolah. Nah, ini dengan perdirjen model kompetensi guru, ada juga kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional. Ini profesionalnya guru kita harus damping konten pembelajaran yang cara menyajikannya, kemudian mengetahui karakteristik belajar siswa, terus kurikulum dan cara menggunakannya. Pada sekarang kita kenal KOSP, kurikulum Nasional Satuan Pendidikan, kurikulum Merdeka, ada pembelajaran paradigma baru. Nah, itu apa itu? Nah, ini kalau kita lihat bersama, sekolah penggerak itu fokusnya pengembangan hasil belajar siswa secara holistik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi, karakter, dan karakter yang diawali dengan SDM yang unggul, ya, kepala sekolah dan guru. Nah, jika dicermati lebih lanjut, ada 4 tahapan proses transformasi sekolah. Ya, UPT SMP Negeri 2 Baranti dicermati masih berada pada tahap 2, karena hasil belajar masih 1 atau 2 tingkat di bawah level yang diharapkan. Numerasi literasi masih di bawah minimal. Yang berikut, di lingkungan belajar masih terjadi perundungan, namun sudah tidak menjadi norma. Ya, terus pembelajaran. Bagaimana pembelajaran? Pembelajaran di UPT SMP Negeri 2 Baranti belum memperhatikan kebutuhan dan tingkat kemampuan murid, atau yang biasa disebut teaching on the right level. Pembelajaran berdasarkan kemampuan siswa. Nah, itu. Nah, untuk mencapai tahap yang diharapkan, tahap ketiga, level ketiga, atau level keempat, transformasi pendidikan, maka saya selaku Kepala UPT SMP Negeri 2 Baranti merasa perlu melakukan intervensi dan penguatan melalui pendampingan guru dengan pendekatan metode STAR. Ya, STAR itu sekarang sudah apalagi dalam rangka HUT RI ini yang ke-78, ini tidak asing lagi bagi kita. Ada STAR gerak jalan, ada STAR pawai dan seterusnya. Nah, bagaimana STAR di pembelajaran? Pembelajaran ini STAR, S itu situasi, kemudian T tantangan, A aksi, dan R refleksi.
ini dalam pendampingan guru bagaimana merencanakan pembelajaran, bagaimana menyajikan pembelajaran di kelas, terus bagaimana merefleksikan pembelajaran yang sudah dilaksanakan di kelas secara bersama-sama dengan kepala sekolah. Ya, ini saya kira semua cukup, ya, untuk saya kira cukup supaya menarik, ya. Guru itu Apa yang betul-betul disampaikan Pak Lukman. tidak terjadi mal pembelajaran on the track. Nah, ini perlu bersama-sama belajar. Saya kira itu untuk sementara host terkait dengan itu. Itulah penjelasan panjang dan lebar. Sebenarnya berangkat dari masalah yang dihadapi oleh sistem pembelajaran di SMP Negeri 2 Baranti. Tadi disampaikan ada masalah literasi, kemudian numerasi, kemudian ada juga perundungan, meskipun itu tidak menjadi sebuah tren di sana, tetapi itu tetap dipandang sebagai satu hambatan. Dan ini yang menarik bahwa bagaimana guru merancang pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa. Nah, ini yang menarik. Kira-kira untuk mengeksplor ini, metode START ini, pendampingan itu sebenarnya kan banyak metode, Pak Lukman, ya. Kenapa kemudian Pak Lukman menentukan bahwa metode START lah yang paling relevan, yang paling cocok untuk mendampingi guru kita, utamanya tadi guru IPS, ya? Iya, guru IPS. Iya. Kenapa Pak Lukman kira-kira memilih metode ini sebagai sebuah metode untuk mendampingi guru IPS kita di sekolah Bapak? Mungkin bisa diberikan penjelasan, Pak. Oh ya, terima kasih. Ini terkait dengan pemilihan metode pendekatan STAR untuk pendampingan guru, karena ini salah satu cara untuk bagaimana merancang sama-sama. Itu situasi. Ya, situasi. Artinya situasi yang kita hadapi dari STAR itu situasi. Situasi, ya. Mengungkapkan semua yang apa adanya sebenarnya situasi siswa, situasi kelas, situasi sarana prasarana sekolah yang dibutuhkan untuk mendukung pembelajaran. Bagaimana merancang ini? Jadi saya mencoba sebelum pembelajaran di kelas itu situasi mencoba berdialog dengan guru, berdiskusi terkait dengan persiapannya, terkait dengan modul ajar yang akan dijadikan di kelas, terus situasi yang dihadapi bagaimana, situasi yang dihadapi, dan saya mencoba meminta teman guru itu untuk menyampaikan dulu rencananya. Rencananya di kelas secara singkat. Kemudian saya selaku kepala sekolah memberikan saran tentang perencanaan itu. Nah, kemudian ada impan balik dari guru. Jadi ada kesepakatan bersama, bukan kepala sekolah otoriter harus begini. Ini keunggulannya metode START, Pak. Kita dulu sama-sama situasinya bagaimana, yang kita hadapi bagaimana pemetaannya. Kemampuan anak kita di kelas bagaimana. Di kelas itu yang mau kita hadapi. Jadi ada kesamaan persepsi. Tentang situasi. Nah, kemudian dari kesamaan persepsi tentang situasi itu terkait dengan kemampuannya di kelas yang berdiferensiasi, yang berbeda-beda. Nah, itu tantangan. Tantangan itu bagaimana membelajarkan ini anak sesuai dengan profil belajarnya. Jadi T-nya itu tantangan. Tantangan. S situasi, kemudian T tantangan. Jadi kita bersama-sama berkolaborasi dengan guru, memahami bersama bahwa ini situasi yang kita hadapi, ini tantangan yang kita hadapi. Tantangannya seperti ini. Ini nanti A-nya itu STAR, A-nya itu aksi. Aksi apa yang akan kita lakukan? Dari tantangan itu tadi, muncul aksi yang cocok. Ini mungkin diferensiasi misalnya dari segi konten materi, atau produk, atau proses. Yang saya dampingi teman guru ini, yang guru PS, dia memilih dari proses. Dia ke profil anak-anak itu, gaya belajar anak-anak. Ada audio, ada kinestetik, ada visual. Ini masing-masing di satu kelas ini diberikan pembelajaran yang berbeda karena sesuai dengan minat dan bakatnya anak-anak itu. Jadi ini perlu memang dikomunikasikan dengan guru terkait dengan itu. Jadi aksinya nanti di kelas itu kepala sekolah bersama guru di kelas bersama-sama mengajarkan anak-anak. Artinya kepala sekolah membantu guru di kelas untuk melakukan aksi itu.
Ya. Artinya bukan kepala sekolah duduk saja melihat-lihat, kemudian menilai, tapi membantu guru dalam proses. Jadi berbaur. Jadi ikut. Iya. Ikut. Jadi guru juga tidak merasa bahwa kita diawasi. Jadi sama-sama. Ya. Nah, itu aksinya itu. Nah, jadi kemudian secara singkat refleksi. Setelah aksi di kelas bersama-sama yang dilakukan guru, kepala sekolah kembali apa aksi yang kita lakukan, kita refleksi. Star. Refleksi dan tindak lanjut. Nah, itu dalam refleksi ini saya selaku kepala sekolah mencoba dulu meminta pandangan atau pendapat apa perasaan guru setelah meneruskan pembelajaran di kelas. Artinya tidak memvonis dia. Apakah rencana sesuai dengan pelaksanaan atau ada kendala yang dihadapi, kira-kira kendala apa, dan untuk ke depan bagaimana mengantisipasi ini. Apakah sudah sesuai tujuan, yang kita lakukan atau melenceng dari tujuan. Betul. Nah, ini perlu teman guru menyampaikan ini, dan saya menghindari ada semacam vonis di sini bahwa tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah, tidak menjas, tidak menjas. Jadi guru itu mengungkap apa adanya bahwa saya di sini Pak lemah di sini, mungkin ke depan saya seperti ini. Jadi seperti itu. Setelah ada penyampaian dari guru, saya coba memberikan saran, masukan untuk disepakati untuk nanti siklus berikutnya, pembelajaran berikutnya. Jadi ini berlanjut Pak untuk materi berikutnya. Dan ini saya coba tawarkan kepada guru bahwa kalau ini berproses dengan baik dengan metode STAR di pembelajaran, maka kita tidak sulit lagi untuk membuat penelitian tindakan kelas. Karena role map-nya sudah ada. Tinggal kita tulis dalam bentuk laporan. Jadi ini memang betul-betul penting untuk sama-sama bagaimana metode STAR ini coba kita sosialisasikan dan internalisasikan ke teman-teman guru di sekolah, supaya kolaborasi antara kepala sekolah dan guru. Dan ini kita berharap ke depan bahwa guru itu dia selalu merasa butuh untuk istilahnya berkolaborasi. Artinya tidak ada lagi perasaan takut sama kepala sekolah, sama pengawas dan seterusnya. Dia merasa butuh, ini kalau saya masuk di kelas saya dibantu ini. Jadi dia merasa jadi ada motivasi tersendiri Pak. Saya kira untuk sementara deskripsi apa yang saya lakukan, inovasi yang saya lakukan terkait dengan pendampingan guru itu mungkin kita berharap bahwa pembelajaran itu berpusat kepada siswa, student center, paradigma baru. Betul. Artinya kita geser bahwa yang lalu itu teacher center ke student center. Jadi guru banyak sebagai fasilitator. Makanya perencanaan itu perlu dikomunikasikan, termasuk LKPD, lembar kerja peserta didik dan seterusnya. Itu Pak untuk sementara. Jadi menarik apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada sore hari ini, bahwa image yang selama ini ada di teman-teman guru, bahwa mendampingi seorang guru oleh kepala sekolah itu seakan-akan menjadi momok. Artinya seakan-akan hal yang menakutkan. Tapi menurut narasumber, dengan menerapkan pendekatan metode START ini, diharapkan bahwa persepsi yang keliru selama ini itu tidak akan terjadi. Bahkan yang terjadi justru guru merasa senang, merasa happy, merasa bangga manakala didampingi oleh kepala sekolah, karena di dalamnya ada menggali potensi-potensi guru, kemudian membantu guru untuk memahami situasinya seperti apa, kemudian melihat tantangan-tantangan yang ada, kemudian bersama-sama dengan kepala sekolah menentukan aksi apa yang cocok dilakukan oleh seorang guru dalam menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi. Saya kira ini sangat menarik Pak Lukman. Pemirsa kita nanti akan bertambah memahami wawasan mereka tentang bagaimana sebenarnya menjadikan pendampingan oleh kepala sekolah terhadap gurunya itu menjadi hal yang menarik, menjadi hal yang bahagia, sehingga tidak menjadi ketakutan seperti selama ini yang dialami oleh rekan-rekan guru kita.
Baik Pak Lukman dan pemirsa sekalian yang berbahagia, kemudian kira-kira apa tujuan yang mau dicapai dengan melakukan pendampingan, dengan memilih pendekatan metode START ini kepada guru-guru kita, utamanya guru PS di sekolah Bapak? Ya. Silakan Pak. Ya Pak, terima kasih Pak Agus selaku host pada kesempatan ini. Pemirsa sekalian, jadi memang setiap kegiatan yang kita lakukan kita perlu menetapkan tujuan, karena ini merupakan arah yang akan kita capai. Ya. Untuk pendampingan guru ini, dalam pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan metode STAR, itu kita ingin mengetahui pemahaman guru terhadap pembelajaran dalam merancang pembelajaran dengan menggunakan metode STAR. Ya. Terus juga bagaimana pemahaman itu diimplementasikan guru dalam pembelajaran di kelas dengan pembelajaran berpusat pada murid atau siswa dengan menggunakan metode STAR. Ya. Saya kira ini menjadi arah kita bersama untuk pembelajaran ini, pendampingan seperti itu, Pak. Ya, jadi menurut narasumber bahwa tujuan memilih metode START ini dalam mendampingi guru kita di lapangan ini adalah ingin menghadirkan suasana yang nyaman agar guru itu lebih fleksibel lagi melaksanakan tugasnya di kelas. Kemudian yang utama bahwa guru ini terbantu bisa memahami apa sebenarnya kebutuhan siswanya. Jangan sampai kita menyampaikan materi justru itu tidak dibutuhkan oleh siswa kita. Jadi di sini letak sisi merdekanya seorang guru, bagaimana seorang guru mendesain model pembelajarannya, kemudian memilih metode memilih materi yang urgen disampaikan kepada anak-anak kita, sehingga apa yang disampaikan guru itulah yang diperlukan atau yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Baik ya, Pak Lukman, sangat menarik apa yang Bapak sampaikan. Kira-kira menurut Pak Lukman, narasumber kita pada sore hari ini, apa saja manfaat yang bisa diperoleh oleh guru melalui pendampingan yang Bapak lakukan, yang tentunya memilih metode STAR ini? Ya. Silakan Pak. Terima kasih Pak host. Jadi pemirsa, kita berharap pendampingan guru dalam pembelajaran berdiferensiasi ini dengan menggunakan metode STAR bermanfaat. Yang pertama, adanya kesepahaman antara kepala sekolah dan guru tentang konsep pembelajaran dengan menggunakan metode pendekatan STAR, metode STAR. Ya, terus yang terpenting ada kolaborasi antara kepala sekolah dan guru. Kolaborasi, membangun kesepakatan bersama dengan guru dengan pendekatan metode STAR secara kontinu untuk perbaikan kualitas pembelajaran berdiferensiasi ke depan. Ini yang sangat penting karena kita tidak berharap istilahnya orang hasilnya baik sekali. Kita maunya baik berkali-kali. Jangan nanti mau didampingi oleh kepala sekolah atau pengawas baru baik. Maksudnya baik sekali itu. Kita mau baik berkali-kali. Didampingi atau tidak didampingi, dia sudah bisa merancang pembelajarannya dengan metode STAR. Dia memahami situasi dulu. Dia baca. Mungkin di kurikulum Merdeka ini yang dikatakan diagnostik awal, asesmen awal. Asesmen awal. Jadi guru dan kepala sekolah harus dulu mengidentifikasi anak-anak dia punya kompetensi kemampuannya di mana. Ya, artinya dia butuh pembelajaran berdasarkan profil belajarnya bagaimana. Ya, itu yang terpenting, Pak. Saya kira ini manfaat yang kita harapkan bersama. Sebelum kita mengakhiri podcast kita pada sore hari ini, mungkin ada baiknya secara singkat narasumber kita menyampaikan kesimpulan dari hasil pendampingannya dengan pendekatannya dengan menggunakan metode START ini. Agar nanti kesimpulan ini bisa menjadi inti dari podcast kita pada sore hari ini,
Sehingga nantinya tidak hanya SMP 2 Baranti atau Kepala SMP Negeri 2 Baranti yang melakukan pendampingan dengan metode START ini, tetapi akan menjadi ini sebuah referensi bagi rekan-rekan kepala sekolah lainnya dalam melakukan pendampingan. Mungkin bisa diuraikan kesimpulan dari kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh narasumber. Silakan. Oh ya, terima kasih Pak Agus Salen selaku host pada podcast kali ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah dilakukan pendampingan guru dalam pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan metode STAR, maka ada beberapa hal yang dicapai, yang sudah dihasilkan. Yang pertama, siswa termotivasi belajar karena belajar anak-anak sesuai dengan profil belajarnya. Ada yang audio, ada visual, ada kinestetik. Jadi pembelajaran tidak secara apa istilahnya sama semua, tidak berbeda, berdiferensiasi. Ya, dinamis, pembelajaran dinamis. Ya. Nah, terus guru bersemangat memperbaiki kualitas pembelajarannya. Seperti yang disampaikan tadi host bahwa guru merasa nyaman, artinya tidak merasa tertekan, didampingi. Dia bersemangat untuk memperbaiki kualitas pembelajaran ke depan dengan berusaha berkolaborasi dengan kepala sekolah atau siapapun di sekolah yang punya kompetensi itu, seperti guru penggerak misalnya. Ya, untuk merencanakan, melaksanakan dan merefleksi proses pembelajarannya untuk perbaikan ke depan dan tindak lanjutnya. Jadi kalau ini terus-menerus diadakan pemirsa, guru merenung dan merefleksi apa yang sudah dilakukan, itu akan secara otomatis akan naik ke tahap transformasi tahap ketiga, level yang diharapkan. Bahwa kualitas pembelajaran di sekolah sudah mulai apa istilahnya, sudah ada perbaikan secara kontinu terus-menerus. Ya, itu. Saya kira ini, dan yang saya dampingi Bapak Ibu pemirsa itu guru IPS, dan alhamdulillah beliau bisa melaksanakan proses pembelajaran dengan baik dengan membagi 3 kelompok pembelajaran itu. Ada audio, ada visual, ada kinestetik. Yang kinestetik itu dibawa ke pasar. Kebetulan yang dibawakan itu tentang permintaan dan penawaran. Ya, dibawa sesuai ke pasar, temanya. Sesuai tema. Jadi ini enjoy. Jadi pemirsa dan host dan Bapak Ibu dimanapun Anda berada, ini sebenarnya kalau pembelajaran berdiferensiasi terapkan ini, Merdeka Belajar, ini mengurangi stres. Jadi siswa tidak stres, guru juga tidak stres. Jadi rasa nyaman, enjoy belajar, dan itu akan pembelajaran bisa lebih baik. Saya kira untuk itu Pak, jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan, terutama kepada manajer channel Edu Merdeka dan host yang ganteng ini, atas kesempatan yang diberikan pada podcast kali ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, dan sekali lagi terima kasih atas perhatian kita semua. Kita akhiri podcast ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host Mandu. Kasih. Ya, terima kasih. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada sore hari ini. Yang jelas intinya bahwa pendampingan itu sasaran utamanya adalah bagaimana agar guru ini menjalankan tugasnya sesuai dengan atau mempertimbangkan karakteristik anak-anak kita, mempertimbangkan kebutuhan peserta didik kita, sehingga apa yang disampaikan guru kepada anak-anak kita itu menjadi berkesan, kemudian melalui proses yang menggembirakan, sehingga anak-anak kita dapat belajar dengan situasi yang sangat menyenangkan. Terakhir barangkali Pak narasumber mungkin bisa disampaikan closing statement-nya, sehingga pemirsa kita pada sore hari ini dapat lebih memaknai lagi podcast kita pada sore hari ini. Terima kasih. Sebagai terakhir, Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada, kita berharap ke depan ini, termasuk saya kepala sekolah, memberikan kesempatan kepada semua guru untuk melaksanakan praktek pembelajaran berdiferensiasi di kelas dengan menggunakan metode STAR, dan dapat mengimbaskan ke teman guru khususnya di sekolah. Ya, juga guru-guru kita diminta untuk mencoba merancang pembelajaran berdiferensiasi dengan metode STAR
pada mata pelajarannya masing-masing untuk mendapatkan pengalaman langsung sebagai biasaan yang nantinya dapat menjadi budaya pembelajaran. Kalau sudah menjadi budaya, itu tidak enak rasanya kalau tidak dilaksanakan. Nah, ini luar biasa. Kemudian terakhir, guru-guru diharapkan selalu merefleksi proses dan hasil pembelajarannya secara kontinu, terus-menerus. Ya, bersiklus untuk perbaikan dan tindak lanjut, sehingga ke depan semakin baik kualitas pembelajaran. Ada perbaikan-perbaikan. Ya. Ya, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk narasumber kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan melalui kesempatan podcast sore hari ini dapat menjadi pilihan referensi bagi kita dalam menjalankan tugas kita masing-masing, baik itu posisi kita sebagai kepala sekolah maupun pada posisi sebagai guru pembelajar di sekolah kita. Terima kasih atas kehadiran Pak Lukman SPD MSI di stand pameran Dinas Pendidikan Kabupaten Sidrap pada sore hari ini, dan tentunya saya selaku host menyampaikan terima kasih, dan tentu saya berharap bahwa kesempatan berikutnya bisa kita memanfaatkan atau mengundang kembali kepala sekolah hebat kita ini yang merupakan kepala sekolah pelaksana program sekolah penggerak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Angkatan 1, dan tentu sangat dimungkinkan untuk kembali bisa berbagi praktik-praktik baik yang selama ini sudah beliau lakukan di sekolahnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan podcast kita pada sore hari ini kita tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?